Akhirnya doa publik terkabul. Pak Sumarji blak-blakan ungkap bahwa PSSI resmi putuskan evaluasi Indra Syafri. Kegagalan timnas U20 di Piala Asia U20 2025 jadi titik balik. Sosok pengganti mulai dikaitkan hingga fans Garuda ikut beri komentar pedas. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Benarkah ini akhir era Indra Syafri di timnas? Simak fakta lengkapnya berikut ini. Breaking news bikin geger. Timnas U20 Indonesia gagal total di Piala Asia U20 2025. Indra Syafri langsung isyaratkan kesiapan untuk mundur dari jabatan. PSSI bisa gelar rapat darurat untuk tentukan masa depannya. Publik dan media heboh membahas siapa pelatih baru pengganti. Bisa muncul nama-nama kandidat tak terduga yang bikin fans kaget. Apakah mungkin Sintayong yang akan kembali menangani timnas Indonesia kelompok umur? Temukan jawabannya hanya di sini. Resmi dikonfirmasi tadi malam, Patrick Kluivert akhirnya panggil 27 nama pemain ke timnas Indonesia jelang laga krusial versus Australia dan Bahrain. Daftar lengkapnya bisa bikin fans heboh. Dikonfirmasi ada wajah baru yang tak terduga, kejutan besar di lini serang, hingga bisa jadi satu pemain naturalisasi mendadak dicoret. Apakah ini sinyal revolusi besar dalam skuad Garuda menuju Piala Dunia? Simak berikut ini berita selengkapnya. Nah ini dia, di hadapan media ternama Belanda. Asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lanzat akhirnya buka suara soal persiapan mengagumkan jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah dimatangkan. Strategi baru siap dijalankan, pemain kunci mulai ditentukan, dan target besar sudah dipasang. Mampukah timnas Indonesia mengguncang Asia? Super sensasional. Wonderkid kelas Eropa, Rian van de Pavert resmi kantongi kontrak profesional di Ajax. Media Belanda langsung sorot masa depannya bersama timnas Indonesia. Publik tanah air dibuat tak sabar menantikan kepastian naturalisasinya, hingga muncul isu mengejutkan soal keputusan PSSI. Apakah sang bintang muda akan segera berseragam Garuda? Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Kejutan besar bikin bahagia. PSSI serius incar Jayden Oosterwolde untuk perkuat timnas Indonesia. Nama bek Fenerbahce itu mendadak jadi sorotan usai asisten Patrick Kluivert terciduk di Turki dalam misi rahasia. Media Eropa bisa langsung ikut bereaksi dan bocorkan langkah berikutnya. Apakah Jayden Oosterwolde akan segera resmi bergabung dan menjadi pilar kokoh Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Super heboh. Debut perdana Sandy Walsh di Yokohama Marinos langsung bikin publik Jepang kagum. Tampil solid di laga krusial Liga Champions Asia hingga berperan besar antar timnya lolos ke 16 besar. Media Asia bisa langsung soroti dampak besarnya di skuad. Hingga fans timnas Indonesia tak sabar menyaksikan aksinya bersama Garuda. Simak ini dia ulasan mendetailnya. Bisa langsung trending 1 di Asia. Media ternama Asia ini secara belak-belakan ungkap perbandingan mengerikan kiprah timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 dan 2023. Sebut ada kemunduran yang tak bisa dibantah, bongkar statistik mengejutkan yang bikin publik kaget. Hingga pertanyakan keputusan selanjutnya PSSI dalam penunjukan pelatih pengganti. Apakah ini semakin menjadi bukti bahwa Garuda Muda tak lagi sekuat era Sintayong? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Akhirnya doa publik terkabul. Pak Sumarji blak-blakan ungkap bahwa PSSI resmi putuskan evaluasi Indra Syafri. Kegagalan timnas U20 di Piala Asia U20 2025 jadi titik balik. Sosok pengganti mulai dikaitkan hingga fans Garuda ikut beri komentar pedas. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Benarkah ini akhir era Indra Syafri di timnas? Simak fakta lengkapnya berikut ini.
PSSI memastikan akan melakukan evaluasi terhadap Indra Syafri setelah Timnas Indonesia U20 gagal mencapai target di Piala Asia U20 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh anggota Exco PSSI, Sumarji, kepada awak media. Menurut Sumarji, evaluasi merupakan hal wajar bagi setiap pelatih Timnas Indonesia setelah mengikuti turnamen internasional. PSSI akan segera memanggil Indra Syafri untuk membahas kegagalan Garuda Muda di Piala Asia U20 2025. Sebelumnya, PSSI menargetkan Timnas U20 Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Namun target itu tidak tercapai setelah tim mengalami 2 kekalahan beruntun dari Iran dan Uzbekistan di fase grup. Meskipun Timnas U20 masih menyisakan 1 laga terakhir melawan Yaman pada 19 Februari 2025, hasilnya tidak akan berpengaruh pada kelolosan tim. Tentu saja akan ada evaluasi. Sama seperti ketika kami mengevaluasi Coach Shin Tae-yong sebelumnya, sekarang giliran Coach Indra Syafri yang akan duduk bersama kami, ujar Sumarji. Menurut Sumarji, PSSI akan meninjau seluruh aspek kepemimpinan Indra Syafri, baik kelebihan maupun kekurangannya selama menangani Timnas U20. Evaluasi ini bertujuan untuk saling bertukar pikiran dan memperbaiki kekurangan ke depannya. Evaluasi ini sudah menjadi kebiasaan kami. Setiap pelatih termasuk Coach Indra Syafri dan nanti Coach Nova Arianto yang akan menangani Timnas U17 di Piala Asia U17 2025 pasti dievaluasi, jelas Sumarji. Kontrak Indra Syafri bersama PSSI masih berlangsung cukup lama, sehingga belum ada keputusan apakah ia akan bertahan atau digantikan. Sumarji menegaskan bahwa keputusan terkait masa depan Indra Syafri tidak bisa diambil secara sepihak. Semua akan dibahas melalui mekanisme resmi dalam rapat Exco PSSI. Soal posisinya aman atau tidak, saya tidak bisa memberikan jawaban sekarang. Kami harus mengikuti mekanisme yang ada. Keputusan akan diambil melalui evaluasi bersama, bukan hanya dari 1 atau 2 orang saja, pungkas Sumarji. Breaking news bikin geger. Timnas U20 Indonesia gagal total di Piala Asia U20 2025. Indra Syafri langsung isyaratkan kesiapan untuk mundur dari jabatan. PSSI bisa gelar rapat darurat untuk tentukan masa depannya. Publik dan media heboh membahas siapa pelatih baru pengganti. Bisa muncul nama-nama kandidat tak terduga yang bikin fans kaget. Apakah mungkin Shin Tae-yong yang akan kembali menangani Timnas Indonesia kelompok umur? Temukan jawabannya hanya di sini. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia setelah timnya gagal meraih hasil yang diharapkan di Piala Asia U20 2025. Dalam turnamen ini, Garuda Muda tidak mampu melangkah ke babak perempat final setelah hanya mengumpulkan 1 poin dari 3 pertandingan di fase grup. Kegagalan ini juga membuat Timnas U20 tidak bisa mencapai target utama, yaitu lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Setelah pertandingan melawan Yaman pada Rabu malam kemarin, Indra Syafri mengakui kegagalannya dan siap bertanggung jawab atas hasil yang didapat timnya. Saya mewakili tim dan secara pribadi sebagai pelatih yang dipercaya. Ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena tidak bisa memenuhi harapan untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025, ujar Indra Syafri. Ia menjelaskan bahwa sejak Desember 2023, ia telah diberikan 3 target oleh PSSI, yaitu juara Piala AFF U19, lolos ke Piala Asia U20 2025, dan lolos ke Piala Dunia U20 2025. Dari 3 target tersebut, saya gagal membawa tim ini ke Piala Dunia. Sekali lagi, saya mohon maaf, tambahnya. Indra Syafri juga mengucapkan terima kasih kepada PSSI yang telah memberikan dukungan penuh terhadap program persiapan Timnas U20 sebelum bertanding di Piala Asia. Namun ia juga meminta maaf kepada PSSI karena gagal memenuhi target yang telah ditetapkan. Saya ucapkan terima kasih kepada PSSI yang sudah mensupport roadmap dan program latihan saya.
Oleh karena itu, saya juga meminta maaf kepada PSSI karena belum bisa membawa tim ini lolos ke Piala Dunia, ungkapnya. Indra Syafri menegaskan bahwa dirinya siap menerima konsekuensi apapun, termasuk evaluasi dari PSSI hingga pergantian posisi pelatih. Terkait apakah saya harus dievaluasi atau bahkan diganti, saya menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI. Ini adalah tugas negara dan saya bertanggung jawab atas kegagalan ini. Bukan hanya pergantian pelatih, apapun keputusan yang diambil PSSI, saya siap menerimanya, tegasnya. Usai pertandingan melawan Yaman, Timnas U20 Indonesia dijadwalkan kembali ke tanah air untuk melakukan evaluasi lebih lanjut. Resmi dikonfirmasi tadi malam, Patrick Kluivert akhirnya panggil 27 nama pemain ke Timnas Indonesia jelang laga krusial versus Australia dan Bahrain. Daftar lengkapnya bisa bikin fans heboh. Dikonfirmasi ada wajah baru yang tak terduga, kejutan besar di lini serang, hingga bisa jadi satu pemain naturalisasi mendadak dicoret. Apakah ini sinyal revolusi besar dalam skuad Garuda menuju Piala Dunia? Simak berikut ini berita selengkapnya. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akan memanggil 27 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Dalam daftar pemain yang dipanggil akan ada beberapa nama baru dan kejutan yang sebelumnya belum masuk skuad Garuda. Patrick Kluivert telah menyusun daftar pemain Timnas Indonesia, baik yang bermain di kompetisi domestik maupun luar negeri. Bersama asisten pelatihnya yaitu Alex Pastoo, Denny Lanzaat, Gerald Vandenburg, dan Sjoerd Wodenberg, Kluivert memantau langsung pertandingan Liga 1 untuk mencari pemain terbaik. Tim pelatih menyaksikan 5 pertandingan berikut: Persija Jakarta versus PSBS Biak, Persita Tangerang versus Persik Kediri, Dewa United versus Persija Jakarta, Borneo FC versus Malut United, Persija Jakarta versus Persib Bandung. Para pemain terbaik dari Liga 1 yang menarik perhatian akan diberikan kesempatan bergabung dan berlatih bersama Timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Patrick Kluivert mengenai pemanggilan pemain. Kemarin hasil rapat menyebutkan ada 27 pemain yang akan dipanggil. Namun jumlah itu masih bisa berubah menjadi 26, ujar Sumarji kepada media. Selama pemantauan Liga 1, Sumarji turut hadir di stadion bersama Patrick Kluivert. Ia memberikan masukan mengenai pemain-pemain yang berpotensi masuk timnas. Ada beberapa pemain baru yang menarik perhatian Kluivert, tetapi kami belum bisa menyebutkan namanya sekarang, kata Sumarji. Sumarji juga menegaskan bahwa pemain yang sebelumnya tidak dipanggil masih memiliki kesempatan besar untuk masuk skuad. Semua pemain yang sempat absen di pemanggilan sebelumnya berpeluang dipanggil lagi. Kami masih mengevaluasi siapa saja yang akan masuk skuad, termasuk Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani. Daftar final akan kami umumkan pada awal Maret, tambahnya. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga krusial pada Maret 2025 melawan Australia di Stadion Sepak Bola Sydney pada 20 Maret 2025. Menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada 25 Maret 2025. 2 pertandingan ini sangat penting bagi Garuda dalam upaya merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Nah ini dia, di hadapan media ternama Belanda, asisten pelatih Timnas Indonesia Denny Lanzaat akhirnya buka suara soal persiapan mengagumkan jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah dimatangkan. Strategi baru siap dijalankan, pemain kunci mulai ditentukan, dan target besar sudah dipasang. Mampukah Timnas Indonesia mengguncang Asia? Asisten pelatih Timnas Indonesia Denny Lanzaat mengungkapkan persiapan tim menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda dijadwalkan menghadapi Australia dan Bahrain pada bulan Maret 2025. Laga ini juga menjadi debut bagi Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya dalam memimpin Timnas Indonesia di ajang resmi.
Indonesia memiliki target mengumpulkan 4 poin dari 2 laga demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Namun waktu persiapan yang singkat menjadi tantangan terbesar bagi tim kepelatihan. Ya, pertandingan kualifikasi ini memiliki periode persiapan yang singkat, ujar Denny Lanzat, dikutip dari kanal YouTube Football Premier. Tim harus bekerja keras untuk menentukan strategi dan komposisi terbaik, memastikan pemain cepat beradaptasi, dan memaksimalkan waktu latihan yang terbatas. Denny menegaskan bahwa tim pelatih telah mulai bekerja keras sejak awal, termasuk berkoordinasi dengan staf PSSI yang akan membantu mereka selama bertugas. Kami sudah mulai bekerja keras. Kami sudah mengenal staf, bertemu dengan orang-orang penting dari federasi dan negara. Sekarang saatnya benar-benar fokus bekerja, ungkapnya. Selain persiapan internal, tim kepelatihan juga mulai menganalisis permainan lawan. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Australia pada Maret, kemudian bertemu Cina dan Jepang di pertandingan berikutnya. Saat ini, Garuda berada di peringkat ketiga klasemen dengan hanya tertinggal 1 poin dari Australia di posisi kedua. Dengan situasi ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos otomatis jika mampu merebut peringkat kedua di akhir babak kualifikasi. Kami mulai mencari pemain yang tepat, menentukan formasi, dan tentu saja menganalisis lawan. Pekerjaan sebenarnya baru saja dimulai, pungkas Denny Lanzat. Super sensasional. Wonderkid kelas Eropa, Rian van de Pavert resmi kantongi kontrak profesional di Ajax. Media Belanda langsung sorot masa depannya bersama Timnas Indonesia. Publik tanah air dibuat tak sabar menantikan kepastian naturalisasinya, hingga muncul isu mengejutkan soal keputusan PSSI. Apakah sang bintang muda akan segera berseragam Garuda? Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Patrick Kluivert tampaknya mendapat kabar yang bisa membuatnya tersenyum lebar. Rian van de Pavert, pemain muda yang menyatakan kesiapannya untuk membela Timnas Indonesia, kini resmi menandatangani kontrak profesional bersama Ajax Amsterdam. Melalui akun Instagram pribadinya, pemain berusia 19 tahun itu mengungkapkan rasa bahagianya setelah mendapat kontrak berdurasi 4 tahun hingga 2029 dari klub raksasa Belanda tersebut. Dondil 2029, tulis Rian van de Pavert dalam unggahannya, seperti dikutip dari OKZone. Kesediaan Rian membela Timnas Indonesia beberapa bulan sebelumnya, Rian sempat diwawancarai oleh akun Instagram @pemainketurunan, di mana ia mengungkapkan kebanggaannya terhadap darah Indonesia yang ia warisi dari kedua orang tuanya. Ketika kami wawancarai bulan Mei tahun lalu, ia menyatakan bangga dengan akar Indonesianya. Rian juga bersedia membela Timnas Indonesia apabila diberikan kesempatan oleh PSSI, tulis akun tersebut. Rian telah menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam sejak 2017 saat masih berusia 11 tahun. Kemampuannya terus berkembang hingga akhirnya ia dipercaya untuk menandatangani kontrak profesional dan naik ke tim U21 Ajax. Sebagai pemain muda berbakat, Rian van de Pavert memiliki potensi jangka panjang bagi Timnas Indonesia. Saat ini, sektor bek kanan Timnas masih dihuni oleh Kevin Dix dan Sandy Walsh yang akan menginjak usia 30 tahun dalam beberapa tahun ke depan. Dengan kehadiran Rian, Patrick Kluivert bisa memiliki suksesor potensial di lini pertahanan. Keputusan apakah Rian van de Pavert akan dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia sepenuhnya berada di tangan Patrick Kluivert dan PSSI. Jika Timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain di sektor kanan pertahanan, Rian bisa menjadi pilihan yang sangat menjanjikan. Terlebih, fakta bahwa ia mendapat kontrak profesional dari Ajax Amsterdam membuktikan bahwa ia adalah pemain dengan kualitas tinggi, bukan sekadar pesepak bola biasa. Sekarang, tinggal menunggu apakah PSSI akan mengambil langkah untuk memproses naturalisasi Rian van de Pavert demi memperkuat Garuda di masa depan. Super heboh. Debut perdana Sandy Walsh di Yokohama Marinos langsung bikin publik Jepang kagum. Tampil solid di laga krusial Liga Champions Asia hingga berperan besar antar timnya lolos ke 16 besar. Media Asia bisa langsung soroti dampak besarnya di skuad. Hingga fans Timnas Indonesia tak sabar menyaksikan aksinya bersama Garuda.
Simak ini dia ulasan mendetailnya. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh akhirnya menjalani debutnya bersama klub Jepang Yokohama Marinos dalam pertandingan melawan Shanghai Port di AFC Champions League Elite pada Rabu malam kemarin WIB. Dalam laga yang berlangsung di Stadion SAIC Motor Pudong, Yokohama F. Marinos meraih kemenangan 2-0 sekaligus memastikan tempat di babak 16 besar. Sandy Walsh diturunkan sebagai starter dan bermain penuh di posisi bek tengah dalam formasi 4-5-1 yang diterapkan oleh Yokohama F. Marinos. Pemain berusia 29 tahun ini tampil solid sepanjang pertandingan. Ia menunjukkan disiplin tinggi, bermain simpel dan kuat dalam duel pertahanan, membuat lini depan Shanghai Port kesulitan menembus pertahanan timnya. Penampilan gembilangnya juga berperan besar dalam menjaga clean sheet bagi Yokohama F. Marinos yang tidak kebobolan hingga laga berakhir. Yokohama Marinos baru bisa memecah kebuntuan di menit 64 lewat gol Asahi Unaka. Tak butuh waktu lama, pada menit 69 Jun Amano menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada tambahan gol dan kemenangan pun menjadi milik Yokohama Marinos. Hasil ini sangat berarti bagi Yokohama Marinos karena mereka berhasil mengamankan posisi puncak grup East dengan total 19 poin, mengungguli rival sesama klub Jepang Kawasaki Frontale. Sementara itu, Shanghai Port harus puas berada di posisi ke-10 dengan 8 poin dari 8 pertandingan. Di babak 16 besar, Sandy Walsh dan kawan-kawan sudah ditunggu oleh tim asal Cina lainnya, Shandong Taishan. Debut gemilang Sandy Walsh bersama Yokohama Marinos menjadi sinyal positif bagi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dengan performanya yang solid di kompetisi elite Asia, peluang Sandy untuk dipanggil membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang semakin besar. Bisa langsung trending 1 di Asia. Media ternama Asia ini secara belak-belakan ungkap perbandingan mengerikan kiprah timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 dan 2023. Sebut ada kemunduran yang tak bisa dibantah, bongkar statistik mengejutkan yang bikin publik kaget. Hingga pertanyakan keputusan selanjutnya PSSI dalam penunjukan pelatih pengganti. Apakah ini semakin menjadi bukti bahwa Garuda Muda tak lagi sekuat era Shin Tae-yong? Simak inilah fakta selengkapnya. Timnas Indonesia U20 telah menyelesaikan perjuangan mereka di Piala Asia U20 2025. Namun sayangnya, Garuda Muda gagal melangkah lebih jauh dan harus tersingkir di fase grup. Tim yang dilatih oleh Indra Syafri berhak tampil di putaran final Piala Asia U20 2025 setelah berhasil menjadi juara grup F pada babak kualifikasi. Di fase grup turnamen utama, timnas Indonesia U20 tergabung dalam grup C, bersaing dengan Iran, Uzbekistan, dan Yaman untuk memperebutkan tiket ke perempat final. PSSI awalnya menargetkan agar Garuda Muda bisa mencapai babak semifinal, namun mereka justru harus tersingkir di babak grup, mengulangi hasil yang sama seperti di Piala Asia U20 2023. Jika dibandingkan dengan edisi 2023, pencapaian timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 sebenarnya tidak jauh berbeda dalam hal peringkat akhir di grup. Pada tahun 2023, timnas U20 yang saat itu ditangani Shin Tae-yong finish di peringkat ketiga grup. Pada edisi 2025, skenario yang sama terulang dengan Garuda Muda kembali finish di posisi ketiga grup. Namun, ada beberapa perbedaan signifikan antara kedua edisi tersebut. 2023, timnas Indonesia U20 berhasil mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan. 2025, timnas Indonesia U20 hanya meraih 1 poin dari 3 pertandingan. 2023, Indonesia hanya kebobolan 2 gol dalam 3 laga, sementara melawan Suriah dan Uzbekistan, mereka mencatat clean sheet. 2025, Indonesia kebobolan 6 gol dalam 3 laga. Mereka kalah 0-3 dari Iran, 1-3 dari Uzbekistan, dan hanya sekali mencatat clean sheet saat melawan Yaman. Baik di 2023 maupun 2025, timnas Indonesia U20 hanya mampu mencetak 1 gol dalam 3 pertandingan. Dari perbandingan di atas,
Meskipun timnas Indonesia U20 tetap finish di peringkat 3 grup, performa di 2025 terlihat mengalami penurunan dibandingkan edisi sebelumnya, terutama dalam hal perolehan poin dan jumlah kebobolan. Evaluasi yang dilakukan PSSI terhadap Indra Syafri akan menjadi langkah penting untuk memperbaiki performa tim di masa depan. Kejutan besar bikin bahagia. PSSI serius incar Jayden Oosterwolde untuk perkuat timnas Indonesia. Nama bek Fenerbahce itu mendadak jadi sorotan usai asisten Patrick Kluivert terciduk di Turki dalam misi rahasia. Media Eropa bisa langsung ikut bereaksi dan bocorkan langkah berikutnya. Apakah Jayden Oosterwolde akan segera resmi bergabung dan menjadi pilar kokoh Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? PSSI tampaknya terus melanjutkan program naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia, dan kini muncul spekulasi bahwa Jayden Oosterwolde bisa menjadi target berikutnya. Dugaan ini muncul setelah asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, diketahui sedang berada di Turki. Pada Rabu malam waktu Indonesia Barat, Alex Pastor mengunggah foto di Instagram yang menunjukkan dirinya berada di Istanbul, Turki. Dalam unggahan itu, ia berfoto dengan patung burung dan menambahkan emoji burung serta bendera Indonesia yang seolah memberi isyarat tentang Garuda julukan timnas Indonesia. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa PSSI sedang berusaha merekrut pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Turki. Dan nama yang langsung mencuat adalah Jayden Oosterwolde, bek berusia 23 tahun yang bermain untuk Fenerbahce. Jayden Oosterwolde adalah bek kiri berdarah Indonesia yang saat ini memperkuat Fenerbahce di Liga Super Turki. Sebelumnya, ia pernah bermain untuk Parma di Italia sebelum bergabung dengan klub raksasa Turki tersebut. Meskipun memiliki keturunan Indonesia, Oosterwolde belum pernah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Selain Indonesia, ia juga berhak memperkuat timnas Suriname, tetapi hingga kini Suriname juga belum berhasil membujuknya. Salah satu faktor yang bisa memudahkan naturalisasinya adalah fakta bahwa ia belum pernah membela timnas Belanda di level manapun, sehingga masih memenuhi syarat untuk berpindah kewarganegaraan. Dalam beberapa kesempatan, nama Jayden Oosterwolde memang sudah beberapa kali dikaitkan dengan timnas Indonesia, tetapi hingga saat ini belum ada kepastian apakah ia bersedia untuk dinaturalisasi. Pada Oktober 2024, Oosterwolde sempat tertangkap kamera berbincang dengan Mas Hilgers, bek timnas Indonesia yang bermain untuk FC Twente, ketika Fenerbahce bertemu FC Twente di Liga Eropa. Hal ini semakin menambah spekulasi bahwa ia sebenarnya memiliki minat untuk membela Garuda, tetapi belum mengambil keputusan resmi. Sebelumnya, PSSI telah sukses menaturalisasi Ole Romani yang diharapkan bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret. Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain, yang juga akan menjadi debut bagi pelatih Patrick Kluivert dan para asistennya, termasuk Alex Pastor. Jika benar kehadiran Pastor di Turki berkaitan dengan upaya merekrut Jayden Oosterwolde, maka ini bisa menjadi tambahan kekuatan besar bagi lini pertahanan Garuda di masa depan. Namun hingga ada pernyataan resmi, semua ini masih sebatas spekulasi yang menarik untuk ditunggu kelanjutannya.